Halo semuanya, pernahkah kalian membaca sebuah informasi tapi bingung memahami maksudnya? Nah, tulisan yang baik adalah tulisan yang mampu menyampaikan pesan tanpa membuat pembacanya kebingungan. Solusinya, kita harus menggunakan kalimat efektif. Kesepadanan struktur dapat membuat sebuah gagasan atau informasi dapat tersampaikan dengan lebih jelas. Sekarang, kelompok kami akan membedah 5 pilar utamanya. Pilar yang pertama adalah kesepadanan struktur. Hal ini berarti kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kesalahan yang paling sering terjadi bagi pemula adalah meletakkan kata depan tepat sebelum penyebutan subjek. Mari kita lihat contoh kalimat salah ini. Coba perhatikan, karena ada kata awalan bagi, subjek kalimatnya jadi tidak jelas fungsinya. Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Cukup hilangkan kata depannya, sehingga kalimat efektifnya menjadi semua siswa SMA Negeri 47 Jakarta harus mengikuti apel hari Senin. Jauh lebih rapi dan jelas, bukan? Selanjutnya, syarat kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Almas. Oke, sekarang kita lanjut ke pilar kedua, yaitu kehematan makna. Ingat ya, kehematan berarti menghindari penggunaan kata, frasa, maupun bentuk lain yang tidak perlu. Prinsip utamanya adalah jangan menggunakan kata yang mubazir. Banyak orang mengira menggunakan kalimat yang panjang itu bagus, padahal kalau maknanya terus berulang itu salah. Ada panduan penting di sini. Yang pertama, subjek hanya disebutkan sebanyak 1 kali dalam 1 kalimat. Yang kedua, jangan menggunakan sinonim yang berjajaran. Yang ketiga, perhatikan kata jamak. Nah, biar lebih paham lagi, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Teman-teman sudah baca contoh soalnya? Nah, tahu letak di mana kesalahannya? Ya, jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata yang bermakna jamak juga. Pada contoh soal, ada kata para dan bapak-bapak. Para itu bermakna jamak, bapak-bapak juga bermakna jamak. Kita coba coret salah satunya, sehingga kalimat yang benar adalah bapak-bapak sedang rapat di aula, atau para bapak sedang rapat di aula. Nah, seperti itu kalimat yang benar. Sekarang kita akan lanjut ke pilar selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Lian. Sekarang kita akan membahas pilar ketiga, yaitu kesejajaran bentuk yang disebut juga paralelisme. Kesejajaran bentuk adalah menggunakan bentuk kata atau struktur gramatikal yang sama untuk fungsi yang sama dalam sebuah kalimat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan, kenyamanan saat dibaca dan disampaikan. Sederhananya begini, kalau kalian membuat sebuah daftar di dalam kalimat, bentuknya harus seragam. Jika kata pertama menggunakan imbuhan me, maka kata selanjutnya juga harus menggunakan me. Jika semua kata benda, maka semua juga harus kata benda. Kita beri contoh yang tidak sejajar ini. Lihat rinciannya. Pengecatan, pemasangan, lalu tiba-tiba ada kata kerja yang disandingkan dengan kata benda, yaitu mengatur. Maka kalimat tersebut tidak efektif atau sumbang saat dibaca. Agar seragam, kita ubah menjadi kata benda semua. Tahap terakhir penjelasan gedung itu adalah pengecatan tembok, pemasangan listrik, dan pengaturan perabot. Sempurna. Cara terakhir kalimat efektif adalah logisan. Logisan berarti ide, gagasan, atau pesan dalam kalimat dapat diterima oleh akal sehat dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Kita sering banget nih nemuin kesalahan ini karena kita menempatkan benda mati itu bisa seolah-olah dapat melakukan tindakan manusia. Pasti sering dengar kan kata-kata ini nih, cara-cara, tapi logikanya salah. Waktu
waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan untuk maju. Yang harus dipersilakan maju adalah subjeknya, yaitu manusia. Jadi, kalimat yang logis adalah Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Masuk akal kan? Nah, pilar yang satu lagi akan ditutup oleh teman kami, Japok. Terakhir, saya bahas tentang ketegasan makna. Penegasan kalimat seperti ini sering dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang biasanya diikuti partikel lah ataupun. Di sini, membuang kata ganti subjek kedua seperti kamu akan membuat kalimat terasa jauh lebih tegas. Lihat, langsung saja bilang, makanlah nasi itu sampai habis. Pesannya jadi jauh lebih kuat dan efektif. Nah, itulah 5 cara menyusun kalimat dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.